Hai sahabat misteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah singgah di video ini. Malam ini aku akan membahas kisah tentang kastil-kastil peninggalan sejarah di beberapa negara di dunia yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Tapi jangan kalian bayangkan kastil-kastil yang ada di film-film itu ya, yang megah-megah, yang cantik-cantik pemandangannya, yang banyak-banyak bunga di mana-mana. Cerita-cerita bunga-bunga kita di sini ya, karena kita akan membahas tentang misteri-misteri di balik kastil-kastil itu. Apa aja dia? Langsung aja, ini dia. Leith Castle adalah nama kastil yang berjarak sekitar 6 km dari kota Reskri, Irlandia. Kastil ini diprediksi dibangun antara abad ke-12 dan abad ke-15. Konon dihuni oleh banyak hantu sampai saat ini. Menurut sejarahnya, kastil ini dibangun oleh klan O'Bannon yang kemudian beralih ke klan O'Carroll, yang selanjutnya banyak terjadi pembantaian yang dilakukan oleh klan O'Carroll di kastil itu. Pada tahun 1532, Mulroney yang merupakan pemimpin klan pada masa itu meninggal dunia, sehingga mengakibatkan kedua putranya yang bernama Theddis dan Teggy terlibat dalam suatu pertikaian perebutan kekuasaan di kastil itu. Jadi pada suatu malam, si Theddis yang merupakan seorang pendeta sedang memimpin misa. Tiba-tiba si Teggy dengan emosinya yang meluap menancapkan pisau di dadanya si Theddis. Dia tersinggung karena dia beranggapan si Theddis ini tidak menghormati dia karena memulai misa sebelum dia datang. Padahal kan sebelumnya udah ada dendam. Theddis tewas seketika di atas altar yang berlumuran darah. Peristiwa ini dikenal dengan The Bloody Chapel. Sampai saat ini, sosok Theddis dipercaya masih berkeliaran di sekitar kastil dengan ditandai munculnya sosok seorang pendeta yang sering berkeliaran di tangga bawah kastil. Jika kalian ada yang bertanya apakah sudah selesai kasusnya, jangan sedih, masih ada lagi ya. Dikisahkan, klan O'Carroll mengundang keluarga McMahon untuk menghadiri pesta perayaan. Namun pesta itu berakhir sadis karena keluarga McMahon yang diracuni oleh klan O'Carroll. Nah, semenjak saat itulah sering dijumpai penampakan keluarga McMahon di kastil itu. Menurut Authentic Ireland, hantu lain yang konon menempati Leith Castle ini adalah sosok penampakan seorang wanita berjubah merah dengan membawa sebuah pisau yang tajam. Jadi kisahnya dulu wanita ini itu dipenjara dan diperkosa berulang kali hingga dia hamil dan melahirkan seorang anak. Tapi anaknya dibunuh oleh klan O'Carroll yang haus darah itu. Jadi perempuan ini akhirnya mati bunuh diri dengan menggunakan pisau. Tusuknya gitu di badannya. Gak sampai di situ aja, ada lagi nih kisah lain tentang hantu di Leith Castle ini. Menurut situs web wisata dan budaya Irlandia, ada dua sosok hantu anak kecil yang sering muncul di kastil ini. Gadis pertama namanya Emily, dia jatuh dari benteng pada umur 11 tahun pada tahun 1600-an. Satu lagi bernama Caroline, yang sering menampakkan diri dengan menyeret kakinya yang cacat. Dan ada juga sosok seorang wanita yang dipercaya sebagai pengasuh Emily dan Caroline karena dia sering muncul di belakang kedua anak ini. Lalu, sering pula muncul sosok lelaki tua yang sering duduk di dalam aula utama. Jadi, dari semua kisah-kisah yang tadi, tidak semuanya itu mitos. Pada tahun 1920 ditemukan sebuah ruang bawah tanah di dalam kastil ini yang letaknya di balik dinding chapel. Di sana banyak ditemukan kerangka-kerangka manusia yang diduga mereka mati karena tertusuk paku. Jadi di dalam penjara itu memang sengaja dipasang jebakan paku-paku. Jadi kalau orang salah langkah aja, tusuk kena pakunya. Itulah. Bagi kalian sahabat mistis, jika kalian ada rencana untuk ke sana, bisa karena sampai sekarang kastil ini masih berdiri kokoh dan dimiliki oleh keluarga Ryan. Tapi bisa terbuka untuk umum. Tapi nanti aja piginya. Sekarang kalian tonton aja dulu. Next. Gillingham Castle
merupakan sebuah istana di desa Chillingham, Northumberland, Inggris. Dianggap sebagai kastil paling angker di Inggris. Kastil Chillingham ini menyimpan sejarah yang cukup mengerikan. Istana ini memiliki ruang bawah tanah sebagai tempat tahanan dan ruang penyiksaan. Kastil yang kedua ini nggak kalah seremnya sama yang pertama tadi. Salah satunya yang terkenal di situ adalah kisah tentang The Blue Boy yang tinggal di kamar pink. Blue Boy? Blue Boy? Kamar pink? Gitulah ya. Nah, sosok lainnya yang berada di Chillingham Castle ini bernama John Sage. John Sage merupakan seorang penyiksa yang ditugaskan oleh kerajaan untuk menyiksa tahanan-tahanan yang ada di penjara di dalam kastil ini. Sebelum si John aja lah aku manggilnya ya. Sebelum si John ini menjadi penyiksa, dia adalah salah satu orang kepercayaan Raja Edward di medan perang yang berpangkat sebagai letnan. Sampai saat dimana terjadinya perang dan kakinya terluka sehingga dia nggak bisa ikut perang lagi. Si John ini diceritakan sangat brutal dan sangat membenci orang-orang Skotlandia. Saking brutalnya nih Yawe, dia menciptakan sendiri alat-alat untuk menyiksa tahanan-tahanannya. Akhirnya si John ini mati digantung oleh Longshade saat perang melawan Skotlandia. Jadi sampai sekarang arwahnya juga masih bergentayangan di sekitar kastil. Kalau kalian jalan-jalan ke Chillingham Castle ini, terus kalian dengar suara badan yang diseret-seret, nah bentar lagi jumpalah kalian sama si John ini. Tapi nggak semuanya serem ya di kastil ini, ada juga uniknya. Medan kami kan. Di halaman luar kastil ini udah jadi habitat untuk sapi-sapi liar yang langka. Sapi-sapi ini udah tinggal di situ mulai dari abad pertengahan. Jadi dari generasi ke generasi gitu-gitulah. Kenapa sapi ini bisa ada di situ, di kastil itu? Dan kenapa nggak ada yang bawa pulang, dipelihara di rumah gitu? Sayang ya kan? Masyarakat sekitar beranggapan bahwa sapi-sapi ini sakral karena digunakan untuk upacara keagamaan. Oke, next. Burg Els. Kastil Els merupakan satu di antara banyak kastil yang terkenal di Jerman. Lokasi kastil Els ini terletak di pedalaman hutan Münsterveld yang dikelilingi dengan sungai Mosel yang memisahkan dua wilayah, Koblenz dan Trier di Jerman. Bagian utama kastil ini terdiri dari bagian keluarga hingga 8 menara. 8 menara ini mencapai ketinggian antara 30 dan 40 meter. Kastil ini memang terkesan begitu tersembunyi dalam hutan dan perbukitan, namun pesonanya begitu indah mengagumkan. Els merupakan kastil milik keluarga Rubenach dan Rudendorff yang sampai saat ini udah memasuki generasi ke-33. Sama weh, walaupun ini milik keluarga besar, tapi terbuka untuk umum. Nah, kesana lah kalian, tapi nanti. Jadi sejarahnya, Kastil Els ini dulunya merupakan tempat perlindungan bagi pedagang-pedagang di sekitar Sungai Mosel dari palakan-palakan perampok. Aduh, mana kisah mistisnya ini, lama kali ya. Masih sering ditemukan penampakan kesatria yang sering berpatroli di kastil ini. Dan kisah lain yang paling menyeramkan di kastil ini adalah kisah tentang seorang bangsawan bernama Countess Agnes. Agnes adalah putri dari keluarga Count Els yang dikenal keras kepala dan tomboy. Tanpa sepengetahuan dari Agnes, ayahnya sudah menjodohkannya sedari kecil dengan Brownsburg. Seiring dengan berjalannya waktu, si Agnes ini tahu kalau dia itu udah dijodohkan. Dibilangnya lah, nggak mau lah aku nikah gitu. Nah, ayahnya juga nggak mau kalah. Dibilangnya, harus nikah. Singkat ceritanya, perdebatan tadi dimenangkan oleh ayahnya. Maksa si ayah ini, pokoknya harus nikah. Lalu dibuatlah pesta pertunangan yang besar-besaran.
Datanglah banyak tamu-tamu itu kan. Nah, di situ si Agnes bilang terang-terangan, banyak orang ini, dia bilang, "Gak mau aku nikah sama dia." Muncullah bisik-bisik tetangga dari tamu-tamu yang datang itu kan. Malulah si Brownsbird ini tadi. Dibubarkannya lah pesta itu tadi. Pulang, bubar gitu lah ya. Setelah pesta berakhir, karena merasa telah mempermalukan si Brownsbird ini, keluarga Els khawatir kalau mereka akan diserang. Dikumpulkan semua kesatria-kesatrianya, berpatrolilah mereka di sekitar kastil ini untuk menjaga-jaga terjadinya peperangan. Keluarga Els pada saat itu sedang berada di siaga yang sangat tinggi. Tapi tidak ada tanda-tanda kalau Brownsbird ini mau menyerang mereka. Jadi dibubarkanlah kesatria-kesatria ini tadi. Diturunkanlah kesiagaan mereka. Karena sudah merasa aman, keluarga Els melepaskan penat atau lelahnya setelah bersiaga tingkat tinggi tadi dengan cara berburu. Semua pria pergi berburu pada waktu itu. Si Agnesnya ini tetap berada di kastil. Tak tahu dari mana lah si Brownsbird ini kalau kesatria-kesatria di keluarga Els ini tadi pergi berburu kan. Datang dia ke kastil Els ini tadi kan. Diserangnya lah kastil Els ini tadi karena tahu dia nggak ada orang itu. Saat penyerangan itu, tiba-tiba muncul kesatria misterius dari dalam kastil. Sengit lain tadi pertarungannya antara kesatria misterius dengan kesatria-kesatria Brownsbird ini tadi kan. Berantem. Karena merasa mendapat informasi yang salah, marahlah si Brownsbird ini tadi kan. Diambilnya anak panahnya. Dipanahlah kesatria misterius tadi dengan jarak dekat. Namanya jarak dekat ya kan. Kena lah. Kalian kan pernah ini kan film-film kerajaan gitu kan. Kalau film-film kerajaan gitu kan orang itu perangnya pakai baju-baju besi gitu, semua ditutupi pakai besi-besi gitu kan. Itu pun sama gitu juga dia, pakai baju besi juga dia. Gitu kena tergeletak, dibukanya penutup besi ini sama Brownsbird ini tadi. Terkejut dia terheran-heran dia. Rupanya tahu kalian siapa itu? Agnes. Si kesatria gagah berani yang membunuh banyak kesatria-kesatria dari Brownsbird ini ternyata seorang wanita yang menolak untuk menikahi si Brownsbird. Meskipun cerita ini tidak pernah dibuktikan kebenarannya, tapi pemilik kastil pada saat ini mengklaim bahwa baju besi yang digunakan oleh Agnes pada pertarungan itu masih ada dan dipajangkan di salah satu kamar, yaitu kamar kontes. Kamar Agnes ini sampai sekarang masih ada. Kampak-kampaknya pun masih ada. Next! Fugard Castle. Kastil Fugard terletak di Drottningland di timur laut Denmark. Ini merupakan rumah karya Goya, Rubens, dan Raphael, serta furniture milik Louis ke-14 dan Louis ke-16. Jadi, sosok hantu yang sering menampakkan diri di kastil Fugard ini adalah sosok bangsawan yang bernama Ingeborg Skil. Ingeborg Skil merupakan bangsawan kelahiran Nygard antara Vigel dan Kolding, putri dari Niels Skil dan Karen Globdetter Skebel. Kakak laki-lakinya Hans Skil terbunuh pada pertempuran Spartera pada tahun 1565. Dan adik perempuannya Dorte Skil meninggal pada saat melahirkan pada tahun 1578. Jadi Ingeborg ini dikisahkan mempunyai sifat-sifat yang kejam dan sadis. Selain itu, dia juga dikenal pelit. Kisah yang paling buat merinding nih. Pernah diceritakan ada seorang anak-anak yang tertangkap basah olehnya mencuri di kastilnya. Lalu anak yang mencuri itu dipotong jari-jarinya sama dia. Kisah menyeramkan lainnya adalah kisah tentang Kisah menyeramkan lainnya tentang Fugard Castle ini adalah kisah seorang arsitek yang dibunuh dan ditenggelamkan di danau sekitar kastil. Jadi arsitek ini merupakan arsitek yang membangun kastil untuk Ingeborg Skil ini. Kenapa dibunuh? Karena Ingeborg Skil ini takut kalau arsiteknya ini nanti bakalan bikin rumah lagi atau kastil lagi yang lebih bagus dan lebih mewah dari rumahnya. Tapi itu semua tadi hanya mitos tentang Ingeborg Skil. Gak ada sejarah yang membuktikan kalau dia pernah melakukan pembunuhan ataupun penyiksaan. Sejarah malah menyajikan gambaran lain yang bertolak belakang. Memang benar ada seorang bangsawan yang bernama Ingeborg Skil yang memperoleh tanah itu pada tahun 1578. Ketika ia juga menerima status sebagai unit peradilan lokal.
Tapi tidak semua cerita tentang dia itu buruk, ada juga sisi positifnya. Dia dianggap sebagai wanita yang rajin, pekerja keras, dan mendirikan rumah sakit dan sekolah untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi mereka beranggapan, kalaupun memang benar ada hantu wanita yang sering berkeliaran di Kastil Fugard, itu bukanlah Ingrid yang keluar untuk mencuri jiwa. Dia mungkin hanya ingin memastikan kalau sistem keuangannya masih teratur. Selain tentang kisah hantunya, Kastil Fugard sendiri dikenal seram karena adanya penjara bawah tanah yang dirancang khusus sehingga orang tidak bisa duduk maupun berdiri dengan tegak. Bungkuk gitu, bungkuk gitu. Next! Pratjama Kastil dibangun pada tahun 1274. Pratjama Kastil terletak di dalam sebuah gua di atas tebing yang menjulang tinggi. Di dalam bangunan kastil tersebut terdapat banyak lorong rahasia dan tempat penyiksaan. Konon arwah Lugir dan para pelayannya yang dibunuh di kastil tersebut masih menghantui hingga kini. Sama seperti kastil-kastil sebelumnya, kastil ini juga terdapat ruang penjara dan ruang penyiksaan di dalamnya. Konon katanya, kisah yang paling menyeramkan adalah kisah tentang arwah Lungger dan para pelayannya yang tewas di dalam kastil itu ketika terjadinya penyerangan. Jadi konon katanya, kastil ini adalah kastil pribadi milik Erasm. Nah, Erasm ini dikisahkan memiliki pekerjaan seperti Robin Hood. Dia mencuri dari rumah-rumah orang kaya, tapi bedanya dia nggak dibagi-bagikannya nih ke orang miskin. Diambilnya untuk diri dia sendiri. Dihabiskannya untuk diri dia sendiri. Jadi selain merampok, si Erasm ini namanya aja kesatria Erasm, tapi kesatrianya kesatria yang jahat gitu loh. Selain merampok, Erasm juga sering membawa orang ke kastilnya untuk disiksa dan dikubur hidup-hidup di dinding-dinding kastil miliknya. Jadi konon katanya sering terdengar suara-suara menangis pilu gitu di malam hari. Karena kejam dan jahatnya Erasm ini, banyak musuh-musuhnya yang gak suka sama dia. Musuh gak suka memang ya. Jadi musuh-musuhnya ini menahan si Erasm ini selama 1 tahun di dalam kastilnya. Mereka berencana membuat si Erasm ini mati kelaparan. Jadi kastil Pratjama ini kan cuma memiliki 1 pintu akses itu keluar masuk. Jadi kalau si Erasm ini keluar, kan langsung diserang tuh sama musuh-musuhnya. Jadi kalaupun nggak diserang, ya kan dia nggak bisa kemana-mana, di rumah aja lah dia, mati dia kelaparan. Tapi musuh-musuhnya ini heran, Erasm ini udah ditahan 1 tahun di dalam kastilnya, kok nggak keluar-keluar cari makanan, kok nggak mati-mati di dalam kastil itu, bingung mereka kan. Si Erasm ini licik tanpa sepengetahuan dari musuh-musuhnya. Posisi kastilnya itu kan di depan mulut goa. Di dalam goa-goa itu terdapat lorong-lorong yang menghubungkan sampai ke pos jana. Jadi si Erasm ini gampang aja keluar masuk. Gak tahu musuh-musuhnya itu. Nah, karena si Erasm ini licik, musuhnya juga harus cerdik. Jadi dipanggillah pelayannya si Erasm ini kan. Sini kau, gitu kan. Kau mau duit nggak? Maulah duit. Pun mau duit. Kalau mau duit kau kasih tahu ya kalau si Erasm itu mandi di loteng yang paling atas. Kau kasih kode-kode lah sikit kami, biar kami tembak dia mati di atas itu. Betul, karena dapat duit, jadi pengkhianatlah pelayan ini tadi kan. Setelah Erasm ini naik ke loteng yang paling atas, si pelayan yang udah disogok tadi tuh ngasih kode tuh, Erasm tuh nenek-nenek gitulah ya kan. Lalu musuh-musuhnya ini menyiapkan meriam dan menembakkannya langsung ke toilet yang ada di atas kastil itu. Mati Erasmnya. Erasm kemudian dimakamkan di desa di samping gereja Santa Mary of Sorrow. Jadi kalau kalian pergi ke makamnya Erasm, kalian akan menemukan sebuah pohon jeruk purba yang ditanam oleh pacarnya si Erasm ini. Nah, kalau kalian yang pecinta Jackie Chan aku, cinta kali aku sama Jackie Chan. Kalian tontonlah filmnya yang judulnya Armor of God tahun 1986. Di dalamnya ada scan di mana Jackie Chan memanjat tebing Pratjama. So guys, sahabat-sahabat misteri aku, itulah tadi kastil-kastil peninggalan sejarah yang terkenal angker dan seram. Bagi kalian yang ingin pergi ke sana bisa kok, bisa.
Karena kastil-kastil tersebut tadi terbuka untuk umum. Bagi kalian yang udah pernah ke sana, pernah merasakan sendiri pengalaman mistis di sana, bolehlah kalian share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Bagi kalian sahabat misteri aku yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar channel ini lebih berkembang. See you to the next video and bye bye.